ceritanya itu suara-suara orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terpencil begitu loh. Pada waktu itu mau melahirkan gitu. Nah, untuk sampai ke rumah sakit yang ada di pulau lain itu membutuhkan jalur laut gitu loh. Jalur laut sendiri itu ini ya tidak mudah juga ya. Terkait waktunya bisa sampai 5-10 jam begitu dari pulau satu ke pulau yang lainnya itu karena Ya. di sana tidak ada fasilitas kesehatan yang ini yang apa yang lengkap begitu ya. Kalau kejadian-kejadian seperti ini sering terulang kan ya bagaimana kemudian apa namanya orang-orang yang tinggal di pulau ini bisa merasakan fasilitas kesehatan yang sama gitu loh. Ya. Itu sih apa Oke. namanya cerita awalnya. Hmm. Saya pribadi mengajukan sebuah katakanlah kesadaran untuk kita mengabdi pada serangga yang dimana serangga itu memang pada dasarnya tubuhnya kecil dan banyak sekali orang-orang yang takut padanya karena yang mereka persepsikan adalah serangga tersebut itu menakutkan dan selalu menjadi hal yang bersifat traumatis gitu pada seseorang, menjadi fobia dan segala macam. Secara umum saya ingin mengajak teman-teman yang terutama orang-orang yang takut pada serangga untuk kita menyadari bahwa serangga itu tidak perlu tidak perlu ditakuti. Dari awal ini gagasan ini muncul dipantik oleh kurator bahwa oke, sekarang kita coba masing-masing seniman untuk menggali apa yang sedang didekatkan atau yang sedang tertarik dengan suatu hal gitu. Nah, yang saya ini adalah yang melihat ketidakseimbangan dalam hubungan manusia dengan alam. Nah, alam yang di sini saya garis besarkan pada serangga-serangga. Awal aku datang dan tinggal di Jogja gitu, aku tuh melihat gitu ya banyak orang-orang yang dari daerah gitu yang merantau ke sini, terus mereka uh, punya perkumpulan lah ya, perkumpulan daerah gitu yang solid banget gitu loh. Terus aku tuh jadi kira-kira ada nggak sih yang perkumpulan tuh orang-orang Jakarta di Jogja gitu. Terus aku juga jadi bertanya lagi gitu loh, apa aku emang bener-bener dari apa Jakarta gitu ya. Lucunya tuh ternyata ya identitas tuh bukan bukan hanya dari mana kita berasal atau hanya di KTP tok aja gitu loh. Ternyata banyak banyak identitas tuh banyak cabang-cabang yang lain gitu. Karena ini berhubungan dengan identitas gitu ya, dan di situ justru terlahir antara mayoritas dan minoritas gitu. Nah di sini aku ngelihat kesenjangan gitu ya, kesenjangan yang pada akhirnya tuh menjadi tema besar pameran ini gitu. Nah di sini juga aku jadi dilema juga gitu loh. Apakah aku harus membahas yang membahasnya tuh bermula dari sini gitu. Aku dan ini ya, aku juga takut juga ya karena ini kan isunya sensitif gitu ya. Eh, dan aku juga takut nantinya karya aku itu malah memperjelas gitu loh, memperjelas kesenjangan itu. Nah akhirnya aku coba untuk cari dari sudut sudut pandang yang lain gitu. Akhirnya aku ketemulah dengan istilah privilege gitu atau hak istimewa gitu. Nah uh, dari sini juga aku menemukan sebuah ungkapan dari Bapak ini Baharudin Muhtadi. Dia dari Lembaga Survei Indonesia. Dia mengatakan permasalahan ini bukan berasal dari mayoritas dan minoritas gitu,
Tapi intoleransi itu tercipta karena keinginan hak istimewa gitu. Nah, ini jadi aku ngeliat jadi lebih menarik gitu. Kalau aku melihat dari sudut pandang ini, karena privilege itu dia bersifat ini ya, fleksibel dan tidak mutlak gitu. Jadi secara tidak langsung itu privilege bisa ada di kubu mayoritas dan kubu minoritas kayak gitu. Gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glempang segane dadi sak latar, wakul glempang segane dadi sak latar. Jadi karya saya berjudul Dialog Gembelengan, terus itu berangkat dari ketertarikan saya dalam memilih atau mendengarkan lagu dolanan ya. Di proses pencarian saya menemukan lagu Gundul-Gundul Pacul ya, yang itu sebenarnya banyak yang menyebut itu dia lagu daerah lebih tepatnya ya. Terus tapi beberapa artikel yang saya baca gitu, banyak juga yang menyebut lagu dolanan. Di dalam lirik lagu Gundul-Gundul Pacul ini ada salah satu teks atau lirik yang berbunyi nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glempang segane dadi sak latar. Nah itu kan ada secara tersurat gitu menyatakan bahwa lagu Gundul-Gundul Pacul kan sepertinya ditunjukkan untuk seorang pemimpin ya, pemimpin tanpa mahkota Gundul-Gundul Pacul gitu, yang mendapat amanah tapi amanahnya tidak tersampaikan atau tanggung jawab. Nah di situ aku menemukan kesenjangan, dalam arti kesenjangan yang tidak seimbang tadi. Walaupun lagu Gundul-Gundul Pacul singkat ya, kadang lagu itu membawa kita pada kondisi-kondisi yang ketika kita jatuh itu mendengarkan lagu itu bisa semangat kembali, atau lagu itu kayak hal-hal yang apa ya, sangat menjadi teman gitu ketika kita sedang merasakan sesuatu gitu. Akhirnya saya turun ke bagaimana menyajikan ini ketika nanti ditampilkan secara online gitu. Nah saya drawing untuk menceritakan teman-teman dari hal-hal yang diceritakan ketika ada proses dialog. Ya, saya menyebut dialog gembelengan gitu, karena kita membicarakan hal yang membuat kita tidak seimbang. Di situ saya menggambar berdasarkan metafor yang sudah dibuat dalam lagu, atau ketika teman-teman nggak menunjukkan metafornya, saya menguatkan di proses ketika berdialog yang dimaksud dengan ketidakseimbangannya teman-teman itu apa. Pengen sugigi tapi gengsi nglakoni, pengen cukup segala nene tapi beli diniati, akeh ngayal dadi cuma dadi mimpi, akeh ngayal dadi cuma dadi mimpi.